Hai. Halo guys, kembali lagi di channel aku Antoni Ya Putra. Gak tahu kenapa aku tuh lagi capek banget ya. Biasa aku kalau capek-capek gini pengennya tuh kan yang kayak sayur-sayur, bumbu kacang. Gak tau ya apa gue lagi ngidam aja sih kayaknya. Hari ini gue udah memesan makanan rating terburuk, Maruk Gado-Gado. Tapi di restoran ini dia nggak cuma jual gado-gado aja sih, ada karedok juga. Kita baca beberapa komentarnya dulu ya. Reviewnya udah banyak banget sampai ada 90 plus rating. Tapi rata-rata ratingnya nih buruk-buruk ya. Baru pertama nyoba dan dipastikan nggak akan pesen lagi. Karedok nggak berasa kencur, isinya kebanyakan toge, gado-gado asin, akhirnya nggak termakan. Kalau masih belajar masak, masih nyoba-nyoba, jangan buka pesanan dulu ya. Isi karedoknya timun doang, sayuran lain nggak kelihatan. Kerupuknya bantet. Parah banget sih kalau kerupuknya bantet ya. Kerupuk itu adalah seperti identitasnya gado-gado ataupun karedok, karena paling enak tuh kerupuknya dimakan pakai bumbu kacangnya. Agak bercanda sih porsinya, kayak tester, dan penampilannya sangat jauh dari foto yang diiklankan. Parah banget nih review-reviewnya guys. Mintanya pedes sedang, dikasih super pedas. Saya sampai nggak sanggup nerusin makan karena pedes banget. Mohon bisa diukur tingkat kepedasannya. Makasih. Waduh, tadi gue nggak request pedes lagi. Kira-kira dikasih pedes atau enggak ya? Gado-gadonya nggak pakai telur, padahal di menunya pakai. Tempenya juga nggak ada. Ya ini rata-rata komentarnya itu berkomentar dengan isian dari gado-gadonya yang tidak lengkap gitu. Ada yang bilang nggak ada tempenya, ada yang bilang nggak ada telurnya. Nih baru nyampe banget. Oke guys, tadi gue udah beauty shoot dulu dan seperti akan mulai dari gado-gadonya aja. Karena tadi menemukan banyak keanehan ya di karedoknya. Tadi pas gue tuang bumbunya, gimana ya? Ada aroma-aroma seperti kacang yang di kamar mandi gitu. Apalagi dengan bentukan yang seperti ini. Aromanya bikin nggak selera makan gitu. Sepertinya bumbu kacang ini udah nggak seger banget sih. Nah ini kalau dari isiannya sih saya tidak menemukan toge. Ada deh beberapa biji, ini kayak ada 1 biji, 2 biji gitu sih. 3 biji ya. Togenya ini sangat minimalis dan porsinya ini kalau kita lihat sih kayak gado-gado kalau kita kondangan ya, kan kita ngambilnya nggak mungkin 1 piring penuh gitu ya, biasa dicampur lauk-lauk lain, jadi ya dapatnya segini doang nih gado-gadonya. Tapi ini kan kita beli seporsi gado-gado dan ini lontongnya ada 2 biji ya guys, lumayan sih, ada lontong 2 potong ya seperti ini. Memang dari fotonya juga porsinya ini dia nggak menjamin porsinya besar sih, karena dari foto gado-gadonya juga cuma selingkaran itu aja gitu. Ini kerupuknya dijadiin 1, berarti kerupuk segini ini untuk 2 porsi. Berarti kita bagi setengah ya. Setengahnya lagi untuk si karedoknya. Biasa aku kalau makan gado-gado tuh pakai kerupuknya, jadi kerupuknya dijadiin sendok. Kalian ada yang gitu juga nggak? Wow. Ini emang dominan sih kalau dari isinya, dominannya memang timun sih. Kita coba lagi. Ternyata kita nggak boleh menjudge books by its cover guys. Bumbu kacangnya emang tadi ada aroma-aroma nggak jelas, tapi ternyata dari segi rasa dia masih enak banget. Bisa gue bilang enak banget karena asinnya dapet, rasa manisnya dapet, gurihnya dapet, pedesnya pas. Mungkin tipsnya kalau pesen gado-gado tuh nggak usah pesen request pedes ya. Jadi ini benar-benar pas banget. Kayak dibilang pedes enggak, dibilang nggak pedes juga enggak. Rasanya pas banget. Bumbu kacangnya ini menjadi nilai plus dari si gado-gado ini. Kok tumben enak ya? Kalau enak gini kalian seneng apa kalian sedih ya? Atau kalian kecewa gitu? Karena kalian sepertinya hanya ingin melihat saya tersiksa kan? Kalian pasti nggak berharap makanan saya akan berhasil kan? Tapi kalau ini sumpah bumbu kacangnya ini bikin lagi sih. Telurnya dikasih setengah gitu.
setengah potong. Dari kelihatannya tidak ada yang aneh. Kita coba saja telurnya pakai kerupuk. Wah, kok enak ya? Telurnya ini juga sepertinya baru direbus. Gue tahu banget telur yang baru direbus itu dia kayak teksturnya tuh lembut, kayak nggak keras. Pokoknya kalau orang yang udah sering makan telur rebus pasti tahu ini telurnya baru direbus atau udah disimpan dari pagi. Karena kalau misalnya telur rebusnya udah kalian simpen dari pagi, biasa ada sensasi-sensasi keras, kurang seger. Tapi ini telurnya emang kayak baru direbus dan seger sih. Tumben lo gue makan enak. Padahal ini rating terendah dan harganya juga standar-standar aja gitu. Cuman dari porsinya ya, emang gue baru berapa suap aja tuh kalian bisa lihat udah mau habis. Ini tadi pas gue nuang bumbu ada jeruk limonya jatuh, jadi jeruk limonya dimasukin ke dalamnya. Mungkin saran dari gue, Mbak, jangan dimasukin gini dong, Mbak, kan ini udah diperes juga sama mbaknya ya. Emangnya bikin mbak? Tapi ya itulah salah satu masukannya ya, karena untuk apa toh saya tidak mungkin makan jeruk limau ini kan. Gado-gado ini dia pakainya selada seperti ini, 1 biji. Bumbunya sih ada rasa-rasa gula merahnya juga di bumbunya, jadi kayak manisnya tuh pas manis gurih gitu loh. Gila, gue nggak nyangka banget. Oke, sebelum gue kenyang kita cobain dulu karedoknya ya. Karedoknya ini tadi pas gue lihat ada sesuatu yang menjanggal gitu di telurnya. Makanya tadi telurnya nggak gue siram dengan air karena entah mengapa ada hitam-hitam gitu. Ini apa ya? Padahal di telur yang gado-gado itu nggak ada. Sepertinya tidak usah kita makan ya. Supaya saya bisa lanjut ke episode Maruk selanjutnya. Mungkin lagi apes aja ya guys. Nah ini kalau di porsi karedoknya surprisingly lebih banyak, jauh lebih banyak, lebih penuh tuh, kelihatan sampai meluap-meluap. Bumbunya karena mungkin tadi sayur-sayur di gado-gadonya dikit, jadi ketika dituang bumbu yang seporsi itu jadi kayak banyak banget. Tapi di porsi karedok ini, karena sayur karedoknya kebetulan lengkap, jadi kelihatannya bumbunya kayak nggak ada gitu. Gimana ya? Kayak nggak kelihatan menarik gitu karena bumbunya dikit banget. Nah di sini gue menemukan togenya banyak banget ya guys. Ya mungkin toge yang matengnya itu lagi belum sempat direbus jadi tadi nggak dimasukin gitu. Tapi di karedoknya ini ada. Kita coba aja ya rasanya pakai kerupuk. Tapi ini kerupuknya juga nggak bantet kok. Tadi ada yang komentar kerupuknya bantet. Mungkin si pedagangnya introspeksi diri ya, jadi kerupuknya sudah glow up. Oke, karedok itu kan sayur-sayurnya ini mentah ya, dan memang itu sensasinya. Tapi di sini ada rasa yang sangat strong. Ada rasa kencur yang kayaknya nih banyak banget gitu ditaruh kencurnya. Iya, mungkin pas bikin bumbu kacangnya nih kencurnya kebanyakan atau gimana. Jadi namanya rasa kencur ya itu kan ada rasa-rasa yang kayak tling gitu, yang kayak kalau kekencengan juga kayak minum jamu gitu, kayak beras kencur. Kayak pedesnya tuh gimana ya? Apalagi ini mentah semua kan ya. Kalau bumbunya kurang, terus rasanya aneh, jadi berasa aneh gitu loh. Ya kemakan sih, cuman nggak enak. Ini ada limaunya lagi guys. Ada limau bekas dipencetnya dimasukin lagi. Untung gue lihat kalau misalnya orang yang mungkin nggak ngeh kemakan, tolong dong mbak disingkirin gitu. Nggak ada yang bakal komplain gitu. Yang penting ada rasa limaunya. Udah, saya mah udah seneng, nggak perlu sampai selimau-limaunya dimasukin mbak. Ya itulah, ini kencurnya sih yang paling mengganggu gitu ya. Mungkin kurang diaduk kali ya, coba. Barangkali gue yang salah gitu, kita aduk aja deh nih. Nggak kuat. Apa ini gue bukannya lebay ya, tapi
gue tahu gitu emang karedok ini emang bumbunya tuh ada kencurnya gitu, dan biasanya itu yang bikin seger gitu. Tapi nggak perlu sekencur ini loh mbak, kayak beras kencur, kayak jamu rasanya. Aneh banget. Padahal gado-gadonya tadi patut gua acungin jempol nih, tuh kalian lihat bumbunya banyak banget. Ya mungkin karena lauk dari gado-gado juga dikit kali ya. Jadi bumbunya nih kayak banyak banget gitu. Tapi bumbunya enak gitu. Meskipun isinya memang dominasinya sekarang adalah timun. Ya emang gado-gado timun sih ini juga. Isinya kayak timun semua gitu. Tapi ya ini masih kemakan sih. Dan masih bumbunya ini yang menolong. Bumbunya sumpah gue nggak ngerti nih pakai racikan apa, enak banget ya. Ini kalau pakai nasi juga mungkin makin enak. Bumbunya tuh kekentalannya tuh pas gitu. So itu dia guys review gua. Ya pesan dari gua, karedoknya harusnya ditingkatkan lagi, bumbunya diperbanyak dan dikurangi kencurnya ya. Karena kalau dari awal gua makan karedoknya mungkin gua nggak ada nafsu makan buat nyoba ke gado-gadonya. Dan mungkin gua jadi ikutan kesel gitu yang ngeliat gado-gadonya. Tapi untungnya gua buka gado-gadonya di awal-awal dan bumbunya enak. Itu yang menolong. So itu dia guys. Aduh ini bikin bau kencur, kita tutup aja. Itu dia guys buat review makanan rating terburuk. Maruk! Kok cempreng? Maruk! Terima kasih udah menonton video sampai habis. Kalian yang udah nonton video ini sampai habis, kenapa nggak like? Kenapa nggak subscribe? Kenapa nggak share? Supaya konten ini makin banyak yang nonton dan channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian punya saran-saran nextnya bakal maruk apa? Langsung aja komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 2-3 นาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยได้2-3 คำมีเรื่อง